Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk ikut sama-sama memperkatakan Mazmur 91 sebagai deklarasi iman kita akan kebaikan dan perlindungan Tuhan yang tidak ada habisnya di dalam kehidupan setiap kita. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan padaku. Puji nama Tuhan, selamat malam Bapak Ibu yang kasih Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan dimanapun setiap kita boleh beribadah secara online hari ini, malam hari ini, biar sungguh-sungguh ada perjumpaan pribadi yang kita boleh sama-sama terima dari Tuhan. Amin Bapak Saudara. Yang mau dan sama-sama kita mau menyembah Tuhan, kasih tepuk tangan malam hari ini yang terbaik buat Tuhan Yesus. Dimanapun setiap kita berada, kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita satukan hati, kita akan berdoa. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan. Kami percaya ketika kami boleh menyembah Engkau, artinya Tuhan pilih setiap kami untuk kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Biar kami Tuhan mau buka hati kami sungguh-sungguh malam hari ini. Kami persilakan Engkau Tuhan, pribadimu berjumpa dengan setiap kami Tuhan malam hari ini. Biar kami mau Tuhan Yesus sungguh-sungguh menyembah Engkau Tuhan. Di tengah-tengah setiap aktivitas yang kami boleh lakukan sepanjang hari ini. Biar kami percaya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai setiap kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami rindu Engkau Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh buka hati kami untuk kami boleh berjumpa sama Engkau. Dan biar kami percaya Tuhan, pribadi-Mu Tuhan, pribadi-Mu menjadi segala-galanya atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini setiap kami Tuhan. Biar kami boleh menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Dan biar kami percaya Tuhan, hadirat-Mu penuhi setiap kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Oh God. Kita mau bawa siap kehidupan kita malam hari ini. Mari masuk dalam penyembahan yang
terbaik bagi Allah kita. Orang yang percaya katakan, semua karena anugerahmu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Katakan, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mari sambil angkat tangan katakan, mengikuti Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiringi Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita malam hari ini. Oh, kami menyembah Tuhan. Mari sama-sama yang bersyukur katakan, semua karena anugerahmu hari ini ada. Bukan karena kuatku, biar kami boleh nyatakan malam hari ini, semua karena Engkau Tuhan. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mari sama-sama katakan, mengikuti Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak hidupku. Mengiringi Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Katakan, mengikut Engkau Tuhan. Oh, mengikuti Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk kenal Engkau lebih lagi Tuhan. Kehendak hidupku. Mengiringi Yesus itulah kekuatan hidupku.
nyatakan semua karena Engkau Tuhan. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikuti Yesus, mengikuti Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendak hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba. Mari lagi katakan, mengikuti Yesus, mengikuti Yesus, itulah kesukaan hatiku. Lepas semua aku mengenal kehendaknya hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikan hamba yang berkenan. Mari dengan lembut katakan, mengikuti Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Mari terus naikkan pujian ini, katakan, mengikuti Yesus. Biar kami boleh komitmen lagi di dalam Engkau Tuhan. Kami mau ikut Engkau Tuhan Yesus. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin ya Tuhan, jadikanku hamba yang berkenan.
lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang benar. Mari sama-sama sembah Dia. Oh, ya ralabaya shikilararararara. Iya rarararabaya shandaralabo. Biar ini jadi janji kami di hadapan Engkau Tuhan. Kami mau ikut Engkau Tuhan Yesus. Dan biar kami mau nyatakan itu jadi kesukaan setiap kami Tuhan. Oh shikiralabaralabaralabaralabaya shakalararararararara. Hiralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabarala. Hiralabaya shikiralabaralabaralabarala. Hiralabaralabaya shandaralabara. Shikiralabaralabaralabaya shandaralabo. Biar kami mau Tuhan, kami mau komitmen lagi Tuhan Yesus untuk ikut sama Engkau Tuhan. Oh ralabaya shikiralabaralabaralabaralabarala. Oh ralabaya shikiralabaralabaralabarala. Oh ralabaya shikiralabaralabaralabaralabarala. Hiralabaya shandaralabo. Iya ralabaya shandaralabaralabaralabarala. Oh ralabaya rabaya 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 ralabaralabarala. Hiralabaya shikiralabaralabarala. Shikiralabaralabarala. Kuatkan setiap kami Tuhan, teguhkan setiap hati kami Tuhan Yesus. Oh shikiralabaralabaya shandaralabaralabaralabarala. Hiralabaralabaralabaralabaralabaralabarala. Oh rararararara yeshirarararararara. Hiralabaya shandaralabo. Hiralabaralabarala. Oh rararabaya se. Hiralabaya shandaralabo. Mari sambil angkat kedua tanganmu sembah Dia. Mari sembah Dia malam hari ini. Oh shikiralabarala. Karena aku berdoa ada komitmen-komitmen yang baru malam hari ini untuk mau terus ikut sama Tuhan Yesus. Oh shikiralabaralabaralabaralabaralabaralabarala. Shikiralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabarala. Oh God, Yesus, Yesus. Hiralabaya se. Hiralabaralabaralabaralabarala. Shikiralabaralabaralabarala. Shikiralabaralabaralabarala. Yesus,
ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Benar Tuhan, katakan. Oh Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Mari sambil angkat tanganmu, panggil Dia. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari panggil Dia. Yesus, ku sembah Kau, sujud lebih lagi katakan, Yesus, ku sembah Kau. Keinginan dalam hidupku hanya untuk, mari bermusik naikkan pujian ini. Satu kali lagi sembah Dia, Bapak Saudara. Ora laba ya shikira laba laba laba. Oh la 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 ya shikira la 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 la. Shikira laba laba laba. Satu keinginan kami Tuhan, kami mau cuma senangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau sembah Kau Tuhan Yesus. Ora laba ya shikira la 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 ya. Mari saya ajak kita semua sambil bangkit berdiri, Bapak Saudara. Mari lebih lagi, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi, katakan, Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk, satu kali lagi panggil Dia, Yesus. Tuhan Yesus. Wow, kasih tepuk tangan lebih lagi, lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan.
Yesus, Engkau satu-satunya yang kami banggakan. Gak ada Allah lain yang kami punya. Gak ada Tuhan lain yang kami punya selain Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, biar kami boleh terus naikkan pujian kami buat Engkau Tuhan. Dan satu tujuan kami mau senangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di setiap kami Tuhan, kami siap untuk kami boleh memuji dan menyembah Engkau lebih lagi. Setiap kita yang siap memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Sarah. Haleluya. Sebanyak kita yang percaya Tuhan kita yang dahsyat. Bisa lambaikan tangan kita. Sebaik kita yang bangga punya Tuhan seperti Tuhan Yesus. Bisa lambaikan tanganmu. Kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kasih tepuk tangan. Sama-sama katakan. Kuasa-Mu nyata dalam ciptaanmu, kasih-Mu nyata dalam perbuatanmu. Ajaib dan perkasa besar dan mulia, tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Katakan kuasa-Mu. Kuasa-Mu nyata dalam ciptaanmu, kasih-Mu nyata dalam perbuatanmu. Ajaib dan perkasa besar dan mulia, tak ada Tuhan seperti. Sama-sama sambil angkat tanganmu katakan. Ku bangga memilikimu, ku ada untuk menyembahmu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Namamu dahsyat dan megah, berkuasa atas segalanya. Dari kekal sampai kekal, Kaulah Tuhan. Sambil kasih tepuk tangan, sorakan haleluya. Mari sama-sama yang percaya katakan. Kuasa-Mu nyata dalam ciptaanmu, katakan kasih-Mu. Kasih-Mu
katakan haleluya. Haleluya. Mari kita sama-sama mau lebih lagi nyatakan kebaikannya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Satu alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sama-sama katakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah. Sama-sama nyatakan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Segala sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sambil angkat tangan kita katakan. Diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yang percaya boleh katakan Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari siap kita terima kebaikan Tuhan. Sambil angkat tanganmu katakan. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Satu kali lagi katakan. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Sambil angkat tanganmu katakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Makasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Nya Tuhan yang begitu dahsyat atas setiap kami. Wow, kami bangga banget Tuhan punya Allah, punya Tuhan seperti Engkau. Biar kami boleh nyatakan Tuhan Yesus, malam hari ini tidak ada yang lain selain Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah
selama-lamanya. Katakan sekalipun, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Mari sama-sama dari awal katakan. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Katakan selain Kau, selain Kau tiada yang lain, ya Tuhan. ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun Dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. saya rindu kita sama-sama naikkan pujian ini lebih lagi. Katakan. Selain Kau tiada yang lain, Ya Tuhan. ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini Di bumi katakan selain Kau.
Biar lagu ini berbicara atas setiap kami Tuhan. Biar kami boleh sungguh-sungguh pegang Engkau Tuhan. Pegang namamu, pegang pribadimu yang jadi kekuatan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau duduk diam. Kami mau dengar-dengar apa yang jadi kebenaran firman-Mu malam hari ini. Berbicara atas setiap kami Tuhan. Pakai hamba-Mu. Biar sungguh kami boleh sama-sama mendengar. Dan kami boleh diberkati sama kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap, mari sama-sama katakan. Amin. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu dalam keadaan baik. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik, Allah yang setia. Puji Tuhan, kita kembali boleh berjumpa dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Izinkan saya untuk kembali boleh mengawali sharing firman ini dengan doa. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk kasih setia-Mu sepanjang tahun ini Tuhan. Sampai bulan Juni ini Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kasih setia Tuhan nyata dalam hidup kami. Kami mau katakan dengan segala kerendahan hati, kalau kami ada sampai hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Semua atas kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk berkat-berkat-Mu, untuk pemulihan, untuk kesembuhan, untuk segala sesuatu yang sudah terjadi atas hidup kami. Kami yakin dan percaya itu mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, berkati pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Tapi kami percaya Allah yang tidak terbatas itu hadir di tengah-tengah kami, siap menerjemahkan setiap firman yang boleh keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan. Berkati setiap kami yang mengikuti ibadah ini secara online. Kami percaya setiap kami boleh membuka hati kami, membuka diri kami untuk boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi, shalom Bapak Ibu. Saya mau sharing kebenaran firman Tuhan pada hari ini dengan tema kita pasti pulang. Kalau kita bicara kita pasti pulang, saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah mengerti maksud saya. Kalau kita taruhlah kita berlibur ke kota Bandung, kita asal dari Jakarta. Suatu saat kita pasti pulang, entah itu 1 hari, 2 hari, 3 hari, kita pasti pulang ke Jakarta. Saya percaya firman Tuhan juga mengatakan mengenai keberadaan kita Bapak Ibu. Saya mau mengajak Bapak Ibu yang ada di rumah boleh membuka firman Tuhan di Filipi 3 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Sekali lagi, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Firman Tuhan katakan dengan jelas, asal kita adalah surga. Jadi suatu saat nanti kita pasti pulang Bapak Ibu. Tidak ada satupun orang yang selama-lamanya ada di muka bumi ini. Kita pasti pulang. Kita pasti suatu saat nanti kita pasti pulang ke surga. Entah waktu kita habis di muka bumi ini, kita dipanggil pulang, entah Tuhan datang menjemput mempelainya. Saya pernah berbicara sama seorang sahabat saya, kita berbicara santai mengenai kematian. Dan ada satu sahabat lagi, ada satu orang teman lagi datang berbicara saat itu. Dia bilang begini, jangan bicara mengenai kematian. Itu sesuatu yang tabu, itu sesuatu yang mengerikan, itu sesuatu yang menakutkan. Firman Tuhan katakan di Pengkhotbah 7 Bapak Ibu. Pengkhotbah 7 ayat 1b. Hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran.
Sekali lagi, Pengkhotbah 7 ayat 1b, firman Tuhan mencatat, hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Waktu kita mau menyambut kelahiran, entah itu anak kita mempersiapkan begitu rupa hari kelahirannya. Kita mempersiapkan keperluannya. Saya percaya Bapak Ibu, hari kematian itu lebih penting. Firman Tuhan sudah mencatat, hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Kematian bukan akhir dari segala sesuatunya. Kematian adalah awal kita mengalami hidup yang kekal atau kematian yang kekal. Ada jaminan keselamatan Bapak Ibu untuk setiap kita. Kita nggak usah takut. Ada 2 tempat yang menantikan waktu kita pulang dari muka bumi ini. 1 surga, 1 neraka. Kita nggak usah takut kita akan pulang kemana. Ada jaminan keselamatan yang Tuhan catat di firman Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 1 dikatakan. 2 Korintus 5 ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, ini berbicara mengenai kematian Bapak Ibu. Jika suatu saat nanti kita mati, kemah tempat kita berdiam di bumi ini dibongkar, artinya tubuh kita mati. Ada jaminan Bapak Ibu untuk setiap kita. Ada jaminan keselamatan untuk setiap kita. Ayat 1b dikatakan begini, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Amin. Allah menyediakan satu tempat untuk kita waktu kita meninggalkan muka bumi ini, Bapak Ibu. Ada jaminan keselamatan, ada jaminan dari firman Tuhan, dari pencatatan di Alkitab dikatakan bahwa kita tidak usah takut, tidak usah gentar waktu kita meninggalkan muka bumi ini. Ada jaminan kita akan kemana, Bapak Ibu. Supaya jaminan itu bisa berlaku atas diri kita. Yang pertama, kita harus terima Yesus sebagai Tuhan. Kita harus terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Firman Tuhan mencatat waktu kita percaya Yesus dan mulut kita mengaku, kita diselamatkan. Ada satu hal yang saya mau garis bawahi, pada saat kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, detik itu juga Bapak Ibu, ada satu konsekuensi kehidupan yang harus kita jalani. Waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, detik itu juga kita sudah menyerahkan hak kehidupan kita kepada Tuhan. Tuhan yang berdaulat penuh atas kehidupan kita. Tuhan yang berdaulat penuh atas masa depan kita. Tuhan yang berdaulat penuh atas keluarga kita. Tuhan berdaulat penuh atas pekerjaan kita, atas seluruh aspek hidup kita. Saya berharap dan berdoa biar setiap kita boleh mengerti bahwa waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan, Tuhan yang berdaulat menentukan arah kehidupan kita. Tuhan yang berdaulat menentukan jalan
kehidupan kita. Mungkin Bapak Ibu yang ada di rumah berkata, oh saya dari kecil lahir daripada keluarga Kristen. Saya mau katakan Bapak Ibu, itu tidak otomatis kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mungkin kita sudah sering beribadah, tidak otomatis kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Firman Tuhan tadi di Roma 10 ayat 10 sudah dikatakan bahwa karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kita harus mengaku dengan mulut kita, dengan hati kita, kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Supaya jaminan keselamatan itu berlaku untuk setiap kita, yang pertama kita terima Yesus sebagai Tuhan. Yang kedua, sebelum masuk yang kedua, saya mau mengajak Bapak Ibu boleh buka di 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18, demikian firman Tuhan. Jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Di 2 Korintus 4 ayat 16a. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot. Ada pesan Tuhan untuk setiap kita, jangan tawar hati Bapak Ibu. Hidup kekristenan kita seperti kita sedang lari maraton Bapak Ibu. Bukan lari sprint. Kalau lari sprint 100 meter selesai Bapak Ibu. 200 meter selesai. Tapi kalau lari maraton itu cukup jauh Bapak Ibu. Cukup panjang waktunya. Jadi ada pesan Tuhan untuk bagaimana kita dapat memenangkan pertandingan sampai akhir. Bagaimana kita bisa setia sampai akhir. Yang kedua, jangan tawar hati. Apa artinya jangan tawar hati? Kita jangan jemu-jemu untuk melakukan kehendak Tuhan. Jangan jemu-jemu untuk melakukan kepentingannya Tuhan. Jangan tawar hati juga berbicara mengenai jangan lelah. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan capek Bapak Ibu untuk menyelesaikan pertandingan yang Tuhan tetapkan untuk setiap kita boleh lalui. Jangan tawar hati juga berbicara mengenai jangan patah semangat. Ini perjalanannya cukup panjang, seperti lari maraton yang kurang lebih 42 kilo. Tidak patah semangat, tetap semangat dalam melayani Tuhan. Tetap semangat menyembah Tuhan. Tetap semangat melayani pekerjaan Tuhan. Sekalipun banyak tantangan, penderitaan, dan masalah kehidupan yang harus kita hadapi. Kita lanjut yang ketiga. Roh kita harus dibaharui setiap hari. Saya percaya setiap kita setiap hari pasti makan Bapak Ibu. Ya, kita nggak usah diajar untuk memberi makan tubuh kita. Kita tahu persis bahwa pagi mungkin kita harus makan, ada yang pagi tidak makan, siang baru makan, malam makan. Kita mengerti bahwa tubuh kita perlu makanan. Ada satu hal yang sangat penting Bapak Ibu. Kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ada satu hal yang lebih penting dari itu semua adalah roh kita. Firman Tuhan tadi katakan di 2 Korintus 4 ayat 16b, namun manusia batinia kami dibaharui dari hari ke hari. Kita harus memperbaharui
manusia batinia kita. Untuk kita memenangkan pertandingan sampai akhir, untuk kita bisa setia sampai akhir, kita bisa kuat, kita bisa tetap taat kepada Tuhan, kita harus perbaharui roh kita, Bapak Ibu. Ada 3 makanan yang dibutuhkan oleh rohani kita. Yang pertama, Bapak Ibu, makanan sehat. Saya bicara makanan sehat untuk tubuh rohani kita. Ada 3 makanan sehat yang kita harus konsumsi untuk kita boleh bertahan dalam iman percaya kita. Kita boleh dibawa Tuhan dari satu iman menuju iman berikutnya. Dari satu kemuliaan lepas kemuliaan berikutnya. Yang pertama adalah firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105 dikatakan seperti ini. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya apa, Bapak Ibu? Ini firman Tuhan sebagai pelita. Pelita ini cuma jaraknya dekat sekali, meneranginya dekat sekali. Jadi hari lepas hari kita harus baca firman, renungkan firman, dan lakukan firman Tuhan. Firman Tuhan ini bukan seperti lampu sorot yang menerangi mungkin berapa meter, berapa puluh meter, Bapak Ibu. Firman Tuhan ini pelita bagi kaki kita. Jadi kita nggak bisa baca Alkitab, nggak bisa renungkan firman Tuhan. Kita katakan seperti ini, hari ini kita baca Alkitab untuk 1 bulan ke depan. Alkitab mencatat firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Artinya, setiap hari kita harus baca Alkitab, renungkan firman, supaya firman Tuhan itu menerangi langkah kehidupan kita hari lepas hari. Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saya percaya kita semua mau memperkuat iman kita. Waktu kita mau memperkuat iman kita memperkuat dengan pendengaran akan firman Tuhan. Satu hal lagi, 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan seperti ini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Saya yakin dan percaya kita perlu diajar. Kita perlu diajar oleh firman Tuhan. Untuk menyatakan kesalahan, kita perlu dikoreksi, Bapak Ibu. Untuk memperbaiki kelakuan kita. Jalan-jalan kita perlu diperbaiki. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kita perlu dididik untuk bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Melalui apa? Melalui firman Tuhan. Di hari-hari ke depan, hari-hari yang penuh dengan tantangan, Bapak Ibu. Hari-hari yang penuh dengan rintangan, kita bisa hadapi dengan memperkuat manusia roh kita. Yang kedua, hubungan kita dengan Tuhan. Hosea 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah. Pengenalan akan Allah, Bapak Ibu. Kita harus membina hubungan kita dengan Tuhan lebih lagi. Kalau Bapak Ibu kagum dengan seseorang, Bapak Ibu, coba deh, kalau kita lebih dekat lagi dengan orang itu, taruhlah kita 6 bulan dekat dengan orang itu. Kita mungkin satu rumah dengan orang itu. Kita bergaul erat dengan orang itu. Saya percaya kekaguman kita bisa menurun, Bapak Ibu. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, kita mencari pribadi Tuhan, setiap kita mau beribadah, setiap kita baca firman, setiap kita mesbah doa di rumah, waktu kita saat teduh, waktu kita apapun bentuk ibadah kita,
dengan satu tujuan. Saya mau membangun hubungan saya dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya, waktu kita 6 bulan, kita benar-benar sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, cari Tuhan, kekaguman kita pasti bertambah di hadapan Tuhan. Waktu kita dekat dengan Tuhan, bukan hanya kekaguman kita dengan Tuhan bertambah, tapi saya yakin dan percaya, ada impartasi kasih, ada impartasi kuasa Tuhan boleh dinyatakan dalam hidup setiap kita. Saya mau mengajak setiap kita, yuk kita boleh bangun hubungan kita dengan Tuhan. Untuk hari-hari kita ke depan, Bapak Ibu, bangun hubungan kita dengan Tuhan. Lebih dekat lagi dengan Tuhan. Lebih mengenal Tuhan. Lebih mengenal jalan-jalan Tuhan. Makanan sehat yang ketiga, komunitas rohani, Bapak Ibu. Ini sangat penting. Komunitas rohani, sebagai pengikut Kristus, kita tidak diciptakan untuk hidup sendirian, Bapak Ibu. Ini penting supaya kita bisa bertumbuh, berakar, dan berbuah, Bapak Ibu. Saya mau mengajak setiap kita, milikilah komunitas rohani, Bapak Ibu. Milikilah komunitas rohani. Kalau Bapak Ibu yang melihat ibadah ini, mungkin belum memiliki gereja tetap, saya boleh mengundang kita di gereja ini, di GBI Tanjung Duren, ada komunitas anak-anak Tuhan di tempat ini. Kita boleh sama-sama bertumbuh, berakar, dan boleh kita berbuah untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Di tempat ini juga ada KUL Bapak Ibu yang bisa saling menguatkan, bisa saling mendukung Bapak Ibu. Yuk, saya mau mengajak Bapak Ibu masuk dalam komunitas rohani yang ada di gereja ini kalau Bapak Ibu belum memiliki tempat beribadah yang tetap. Kembali yang keempat, untuk jaminan keselamatan itu bisa berlaku dalam hidup kita. Yang keempat, ada pesan Tuhan untuk setiap kita. Jangan bersungut-sungut. Jangan bersungut-sungut. 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sekali lagi, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar dari penderitaan kami. Alkitab mencatat penderitaan yang kita alami saat ini adalah penderitaan ringan. Yang percaya boleh katakan amin. Kalau Bapak Ibu saat ini diizinkan boleh mengalami masalah, mengalami penderitaan, mengalami tantangan hidup, jangan bersungut-sungut Bapak Ibu. Jangan bersungut-sungut. Penderitaan itu semua yang Bapak Ibu alami adalah penderitaan ringan. Tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima dari Tuhan Yesus Kristus. 1 Korintus 10 ayat 10 dikatakan, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Janganlah bersungut-sungut Bapak Ibu, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Kalau kita lihat bangsa Israel Bapak Ibu, mereka melihat perbuatan tangan Tuhan. Mereka menikmati mujizat Tuhan. Mereka melihat pertolongan Tuhan. Mereka ditolong Tuhan. Banyak perbuatan tangan Tuhan yang luar biasa. Tapi mereka masih bersungut-sungut Bapak Ibu. Dan mereka tidak menikmati tanah perjanjian. Karena mereka tidak mau taat untuk melakukan firman Tuhan. Saya mau mengajak Bapak Ibu, jangan isi penderitaan kita dengan sungut-sungut. Biarlah waktu kita diizinkan menderita, kita tetap taat dan kita tetap setia dalam menjalani jalan-jalan yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita.
Dan dari hati kita paling dalam, kita tetap sanggup berkata, Kau tetap Allah kami yang baik, Kau tetap Allah kami yang setia. Apapun penderitaan kami percaya Tuhan, ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima nanti. Yang kelima, Bapak Ibu, fokus kita kepada yang tidak kelihatan. Supaya jaminan keselamatan itu bisa berlaku untuk setiap kita, ada 5 hal yang saya sharingkan pada hari ini. Tadi yang pertama, saya ulang sedikit Bapak Ibu. Yang pertama, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, jangan tawar hati. Yang ketiga, roh kita harus diperbaharui waktu lepas waktu, hari lepas hari. Kita harus memperhatikan, kita harus memberikan makanan sehat kepada roh kita. Yang keempat, jangan bersungut-sungut. Yang kelima, yang terakhir, fokus kita kepada yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan itu bersifat kekal. 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Biar setiap kita dalam menjalankan kehidupan kita hari-hari ke depan, kita lebih memperhatikan yang tidak kelihatan, Bapak Ibu. Kita memperhatikan, artinya apa? Yang tidak kelihatan. Kita memperhatikan kepentingannya Tuhan. Prioritas hidup kita adalah kepentingan kerajaan Allah. Sekali lagi, prioritas hidup kita adalah kepentingannya Tuhan. Di atas segala-galanya. Kita ada di muka bumi ini biar untuk menjalankan kepentingannya Tuhan. Saya yakin dan percaya waktu kita berfokus kepada hal yang bersifat kekal, hal yang sementara itu, keperluan kita, kebutuhan kita, saya yakin dan percaya Tuhan pasti peduli untuk memenuhi segala sesuatunya, kebutuhan kita. Waktu kita berfokus kepada kepentingannya Tuhan, kebutuhan kita, Tuhan yang akan membereskannya. Mari Bapak Ibu, kita fokus kepada yang bersifat kekal. Prioritas untuk kepentingan kerajaan Allah. Kepentingannya Tuhan. Saya yakin hari-hari ke depan banyak jiwa boleh dituai Bapak Ibu. Mari setiap kita, saya mau mengajak, kita boleh menjadi saksi Kristus. Kita boleh memperlihatkan Kristus dalam hidup kita. Banyak orang di luar sana tidak punya Alkitab Bapak Ibu. Tidak pernah baca Alkitab. Biarlah orang lain di luar sana, teman-teman kantor kita, teman-teman bisnis kita, teman-teman kampus kita bisa melihat Kristus dalam hidup kita. Karena kita memperhatikan yang bersifat kekal. Mari Bapak Ibu, biar kita isi hari-hari kita ke depan dengan hidup berfokus kepada yang bersifat kekal. Saya rasa itu saja yang saya bisa sharingkan kepada Bapak Ibu, dan izinkan saya untuk mengakhiri sharing ini dengan saya tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk sharing firman-Mu pada hari ini. Biarlah firman-Mu boleh meneguhkan setiap kami kembali. Kami tidak takut Tuhan, waktu saat kami boleh meninggalkan muka bumi ini. Ada jaminan keselamatan yang Kau berikan untuk setiap kami. Ada jaminan yang Kau sudah catat di dalam Alkitab Tuhan. Biarlah setiap kami boleh mengerti Tuhan. Jaminan itu berlaku untuk setiap kami. Jika kami tetap setia dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami boleh mengerti Tuhan. Jaminan keselamatan itu yang terpenting dalam hidup kami. Waktu kami terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Yang kedua, kita tidak tawar hati. Yang ketiga, roh kita harus diperbaharui hari lepas hari. Dan keempat, jangan bersungut-sungut. Yang kelima, kita berfokus kepada yang bersifat kekal. Tuhan,
Kau memberkati umat-Mu yang ada di rumah-rumah Tuhan, sekalipun kami mengikuti ibadah ini secara online, tapi kami percaya kuasa-Mu, kasih-Mu tidak pernah terbatas oleh tempat dan waktu. Bapa, berkati sidang jemaat-Mu Tuhan. Biarlah Kau pakai Tuhan sidang jemaat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan. Biarlah banyak jiwa boleh diselamatkan, banyak jiwa boleh dibawa untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Berkati Tuhan, keluarga demi keluarga, berkati suami, istri Tuhan, anak-anak, mantu, cucu, berkati Tuhan. Pribadi lepas pribadi, dan apa yang mereka kerjakan, biarlah mereka kerjakan semuanya untuk Tuhan, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan, nama Tuhan boleh ditinggikan melalui setiap aspek hidup mereka. Terima kasih Bapa, dan kami percaya Tuhan, kami akan lalui hari-hari kami bersama dengan Tuhan, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, dan kemenangan lepas kemenangan boleh menanti hidup kami jika kami tetap setia, tetap taat kepada Tuhan, dan penyertaan Tuhan nyata atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, sebanyak kita yang diberkati sama kebenaran firman Tuhan malam hari ini bisa mengatakan kita saudara. Haleluya. Tiba saatnya kita akan sama-sama memberi. Mari saja kita semua untuk kita boleh satukan hati dan kita akan berdoa. Bapak terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan yang boleh menguatkan setiap kami malam hari ini. Biar sungguh Tuhan berbicara terus atas setiap kami. Biar kami percaya Tuhan firman-Mu boleh terus hidup. Dan kami boleh menghidupi firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberi Tuhan Yesus. Biar sungguh kami boleh memberi dengan penuh sukacita. Dan kami boleh terus bersyukur akan setiap kasih-Nya Tuhan. Akan setiap perbuatan Tuhan yang besar atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk kami boleh memberi. Mari sama-sama kita katakan amin. Karya-Mu, buat segala rencana-Mu, ku beri syukur dan pujian bagi-Mu. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Mari sama-sama naikkan pujian ini lebih lagi, katakan. Karya-Mu, buat segala rencana-Mu, syukur dan pujian bagi-Mu. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, rahmat-Mu besertaku. Katakan beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Mari sama-sama sambil angkat tangan Tuhan. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu
syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Tuhan, terima kasih kalau Engkau boleh menyertai kami Tuhan dari awal ibadah sampai dengan saat ini. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biarkan firman-Mu gak akan pernah kembali sia-sia Tuhan. Biarkan firman-Mu boleh terus tertanam pada setiap kami, bahkan juga berbuah-buah Bapak. Bapak terima kasih Tuhan, biar di hari-hari ini Tuhan kami boleh semakin kuat. Kami tahu Tuhan mungkin keadaan boleh menghimpit kami, tapi kami yakin percaya Tuhan, tangan Tuhan gak pernah kurang panjang untuk setiap kami. Tuhan selalu ada di samping kami, Tuhan selalu ada beserta dengan kami. Biarkan setiap kami boleh mengandalkan Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hidup kami aman dalam tangannya Tuhan. Hidup kami aman dalam perlindungannya Tuhan. Biar di hari-hari ini kami boleh mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kami sendiri Tuhan. Bahkan terima kasih Tuhan buat Indonesia. Terima kasih kalau COVID saat ini juga boleh turun Tuhan, sudah boleh masuk masa endemi. Biar setiap kami juga boleh punya paradigma yang baru, pola pikir yang baru. Kami gak terfokus dengan COVID lagi, kami gak terfokus dengan apapun yang ada di dunia ini, tapi biarkan kami boleh fokus dengan panggilan yang Tuhan tetapkan atas setiap kami Tuhan. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas Indonesia. Kami mengucap syukur Tuhan atas Bapak Jokowi dan juga pemerintahannya Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, Indonesia boleh jadi negara yang maju. Indonesia boleh aman dalam lindungannya Tuhan. Ada shalom, ada berkat atas Indonesia Tuhan. Dan kaki-Dian-Mu Tuhan ada atas Indonesia Bapak. Terima kasih juga Tuhan buat kota Jakarta. Biar dari Jakarta juga boleh penuh kemuliaannya Tuhan. Ada banyak jiwa-jiwa yang boleh semakin bertobat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat gereja-Mu juga Tuhan. GBI Tanjung Duren Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, gereja kami ada itu karena kasih karunia-Nya Tuhan Bapa. Terima kasih kalau kami sampai dengan saat ini ada ibadah secara online, ada ibadah secara onsite Tuhan. Itu semua karena kasih karunia-Mu saja Bapa, bukan dengan kuat gagah kami. Biarkan Tuhan boleh terus pelihara Tuhan gereja kami Tuhan. Bahkan juga Tuhan boleh pelihara Tuhan pemimpin-pemimpin di atas kami Tuhan. Dari Pak Niko dan keempat wakilnya, dari Pak Samuel Gunawan dan wakilnya. Bahkan di tempat ini Tuhan, untuk Pak Agus dan Pak Budi. Kami mau lepaskan berkat yang terbaik untuk para pemimpin-pemimpin di atas kami. Kami akan percaya Tuhan, tangan Tuhan sekali lagi gak pernah kurang panjang untuk pemimpin-pemimpin di atas kami. Biarkan Tuhan boleh berkati Tuhan keluarganya. Tuhan boleh berkati Tuhan pekerjaan mereka Tuhan. Biar anak cucu mereka juga boleh Tuhan pelihara penuh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau lepaskan berkat Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Hamba-Mu yang boleh menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarkan dia boleh semakin berapi-api lagi di dalam Tuhan. Bahkan keluarganya boleh diberkati oleh Tuhan Bapa. Dan biar Tuhan di hari-hari ini hamba-Mu boleh semakin kuat lebih dan lebih lagi Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebelum kami akhir ibadah kali ini Tuhan, kami mau terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya Mu menyertai aku dan melindungi aku dari pagi malam petang sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saya mau mengajak Bapak Ibu boleh buka hati, boleh angkat tangan untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah pintu keluar masukmu. Diberkatilah jerih lelahmu. Apa yang kau kerjakan dengan takut akan Tuhan akan dibuat berhasil untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Biar berkat Abraham, berkat Ishak, dan berkat Israel turun atas hidupmu, turun atas keluargamu, dan engkau menikmati janji-janji Allah. Dan saya percaya setiap kita boleh terima janji-janji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati.